Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya semua? Ya, Ibu Maria, Ibu Risma sehat? Sehat Ibu, alhamdulillah. Ya, baiklah ibu-ibu hebat semua. Di sini kita akan melakukan proses coaching di mana Ibu Maria sebagai coach dan Ibu Rismawati Lubis sebagai coaching. Jadi sebelum kita mulai proses ini, saya ingin bertanya kepada Ibu Maria. Ibu Maria, kira-kira apakah persiapan yang sudah Ibu lakukan sebelum memulai proses coaching ini? Ya, terima kasih Bu Supriyatun. Di sini dalam praktek coaching nantinya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan di dalamnya ada dia yang namanya alur tirta. Iya, alur tirta. Jadi Bu Maria, apa saja kompetensi yang ada di dalam proses coaching ini nantinya? Yang pertama nanti di situ saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Risma selaku coach C. Kemudian di situ saya juga akan memberdayakan Bu Risma sebagai coach. Dan yang terakhir nanti di sini juga saya akan menjadi pendengar aktif. Ya, terima kasih kepada Ibu Maria Lubis. Mungkin hanya itu saja perkataan dari saya. Baiklah ibu-ibu, mari kita mulai proses coaching ini. Semoga berjalan dengan lancar. Silakan Ibu Maria. Oke, makasih ya Bu Supriyatun ya. Assalamualaikum Bu Risma. Waalaikumsalam Bu Maria. Iya, gimana nih Bu kabarnya Bu Risma? Alhamdulillah Bu, sehat. Gimana dengan Ibu sendiri Bu? Iya, alhamdulillah Bu. Beginilah saya juga sehat Bu, semangat. Oh iya Bu. Iya. Teringat ya saya kemarin Ibu ada nelpon saya. Kira-kira ada apa ya Bu? Ada masalah? Oh iya Bu Maria, begini. Tapi sebelum saya curhat ini ya Bu ya, kira-kira Ibu ada waktu tidak ya Bu ya untuk saya? Iya, kebetulan saya lagi nyantai Bu. Saya ada waktu untuk mendengarkan masalah-masalah Ibu. Alhamdulillah Bu. Begini Bu, saya kan Bu mau curhat pada Ibu. Ini kan Bu, sebentar lagi kan anak SD kan ujian ya Bu. Tetapi Bu, ada Bu satu siswa saya yang jarang masuk Bu. Jadi itulah Bu yang mau saya tanyakan, lalu kira-kira gimana solusinya itu ya Bu ya? Oh, berarti masalah Ibu ada salah seorang siswa yang jarang masuk ya Bu ya? Iya Bu. Kira-kira dari masalah itu ada nggak solusi yang udah Ibu siapkan? Kalau saya Bu, karena memang dianya jarang masuk kan Bu, hari ini masuk, besok libur, besok masuk, besok libur. Saya sudah mengunjungi rumahnya Bu. Saya datang langsung kan Bu. Kemudian saya lihat dia di situ Bu, ada tugas tambahan ya Bu, diberi orang tuanya menjaga adiknya Bu. Dan saya lihat memang dia memang betul sangat dibutuhkan Bu untuk menjaga adiknya Bu, karena faktor keluarganya Bu, begitu Bu. Oh, seperti itu. Jadi ternyata masalahnya tadi ada tugas tambahan ya dari Iya, orang Bu. tua Iya. yang diberikan kepada anaknya. Bu. Oke Bu, mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini kita nantinya akan mendapatkan solusi dari masalah yang Ibu alami. Iya Bu. Oh ya Bu, kira-kira ada nggak yang menjadi hambatan yang Ibu temui sehingga membuat anak tersebut jarang datang ke sekolah? Hambatan yang saya temui ya Bu, ya tadi hambatan tadi Bu, ya itulah Bu yang saya ceritakan lagi tadi Bu, karena dia diberi tugas tambahan untuk menjaga adiknya kan Bu, sehingga dia jarang datang ke sekolah Bu. Oh, seperti itu ya Bu. Iya, Ya. Bu. Jadi kira-kira bagaimana pendapat Ibu tentang hal tersebut? Kalau saya ya Bu ya, kan saya gurunya Bu, saya inginnya Bu si anak tersebut Bu bisa hadir lah Bu setiap hari ke sekolah seperti teman-temannya Bu, karena saya khawatir Bu si anak ini akan tertinggal pelajaran begitu Bu. Iya ya Bu ya.
mau tahu Bu, kira-kira dari masalah-masalah tersebut bagaimana cara Ibu mengatasinya? Iya Bu ya, kalau menurut saya ini Bu ya, kita curhat ya Bu, nanti cocok atau tidak ya kan Ibu. Kalau Iya. menurut saya gini Bu, saya Bu, pertama saya akan mengadakan koordinasi atau kerjasama ya Bu sama orang tuanya kan Bu. Saya nanti dari hati ke hati berbicara kalau bisa si anak tadi Bu datanglah ke sekolah setiap hari. Kemudian Bu, di sekolah pun saya nanti memantau kehadiran siswa tersebut, dan saya Bu juga ikut Bu melibatkan teman-teman si anak tadi ya Bu, siswa-siswa saya, supaya mereka juga Bu memberi support kepada temannya agar termotivasi setiap hari Bu datang ke sekolah. Oke, Begitu Bu. Jadi banyak yang Ibu libatkan ya Bu Iya, ya, iya, Bu. dari masalah yang Ibu dapatkan tadi ada beberapa orang yang Ibu libatkan untuk menyelesaikan apa yang akan Ibu laksanakan nantinya. Jadi kira-kira selanjutnya ya Bu ya, setelah Ibu berjumpa dengan orang tua tadi ya Bu, Iya. membicarakan masalah itu, kira-kira apa yang menjadi tindak lanjut ke depannya? Yang menjadi tindak lanjut ke depannya ya begitu tadi Bu, saling berkoordinasi ya kan Bu, berkoordinasi dengan orang tuanya. Kemudian saya memang harus tetap Bu memantau ini ya kan Bu, keberadaan si siswa tadi, dan saya juga mengajak murid-murid saya yang ada di kelas agar memberikan support Bu kepada temannya supaya teman tadi termotivasi setiap hari itu datang ke sekolah Bu. Oke Bu, untuk mengatasinya yang pertama berarti Ibu akan bertemu Iya, dengan dengan orang orang tua, tuanya. kemudian di sekolah Ibu juga memantau dengan Iya. berkelanjutan anak tersebut, dan juga nantinya akan melibatkan siswa ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi saya mau bertanya lagi, itulah tadi Iya, Bu. orang-orang yang dilibatkan ya Bu Iya ya. Bu, iya Bu, iya. Nah, jadi ada 3 tadi yang dilibatkan. Saya rasa apa yang akan Ibu laksanakan nantinya itu sudah bagus Bu, sudah bagus. Mudah-mudahan masalah tadi bisa teratasi dengan baik, dan kedepannya Amin. kita akan menjadi guru-guru yang hebat dengan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kelas kita terutama ya Bu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Sekarang saya sudah merasa lega Bu, karena sudah ada teman untuk bertukar pikiran, dan saya sudah menemukan solusinya Bu yang akan saya lakukan di dalam kelas saya Bu. Terima kasih Bu Maria. Iya, oke Bu, semangat ya Bu ya. Ya oke, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Rismawati dan juga Ibu Maria yang telah melakukan proses coaching. Saya lihat permasalahan yang dihadapi oleh Bu Risma dengan sendirinya mendapatkan solusi. Semoga solusi tersebut dapat membuat murid Ibu Risma semakin rajin lagi sekolah ya Bu ya. Dan untuk Ibu Maria super sekali menjadi coachnya. Mungkin hanya sekian proses coaching kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan coaching, di mana saya sendiri Ibu Rismawati Lubis sebagai observer atau pengamat, dan Ibu Supriyatun sebagai coach, dan Ibu Maria Lubis sebagai coaching. Baiklah Ibu Supriyatun, sebelum proses coachingnya kita mulai, Ya. di sini saya sedikit akan bertanya kepada Ibu ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, apa yang harus Ibu persiapkan dalam proses coaching nantinya Bu? Iya, terima kasih kepada Ibu Rismawati. Jadi di sini saya bertindak sebagai coach, di mana dalam proses coaching ini saya akan menggunakan alur tirta. Oke, alur tirta ya Bu. Kemudian kira-kira ada konsep lain kira-kira Bu yang dapat dilakukan dalam proses coaching nanti ini Bu? Iya, terima kasih Bu. Dalam proses coaching ini saya akan melakukan kompetensi-kompetensi, yaitu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot kepada Ibu Maria Lubis selaku coach. Saya akan memberdayakan beliau.
sebagai coaching dan juga dengan mendengarkan aktif. Oke Bu, baiklah. Mungkin saya rasa proses coachingnya sudah bisa kita mulai ya Bu. Oke, kepada Ibu Supriyatun sebagai coach dan Ibu Maria Lubis sebagai coaching, saya persilahkan untuk melaksanakan proses coaching. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Risma. Ya, sama-sama Ibu. Oke Bu, kita mulai ya Bu. Assalamualaikum Bu Atun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maria. Iya Bu Atun, gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu, bagaimana? Iya, alhamdulillah saya juga sehat Bu Atun. Alhamdulillah. Oh iya Bu Atun, kira-kira ibu repot nggak? Saya mengganggu nggak Bu? Oh, kebetulan Bu, saya kali ini ada les kosong dan saya lagi santai Bu. Hanya melihat-lihat tugas anak-anak saja. Ada yang bisa saya bantu Bu? Oh iya Bu, sebenarnya saya ada masalah dan ingin menceritakan masalah itu kepada Ibu. Sepertinya Bu Maria Lubis ini saat ini sedang resah ya Bu? Iya, saya lagi resah Bu. Jadi saya ingin curhat lah gitu dengan Ibu atas keresahan yang saya hadapi saat ini. Iya. Jadi Bu, kalau boleh tahu apa yang membuat Ibu resah? Sebenarnya Bu, seperti ini. Kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah atas ketidakdisiplinan yang saya lakukan Bu di sekolah ini. Begitu. Kira-kira apa yang membuat Ibu tidak disiplin? Seperti ini kan Bu, semalam saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan. Jadi terkait ketidakdisiplinan saya, padahal setiap kali saya datang terlambat ke sekolah, selalu saya mengirimkan pesan kepada kepala sekolah melalui WA Bu. Oh begitu. Selain itu ada lagi Bu yang membuat Ibu resah? Ya selain dari ketidakdisiplinan Ibu. Iya Bu, sebenarnya seperti ini ya Bu. Kan itu Bu, anak saya kan Bu udah masuk sekolah. Jadi terlebih dahulu pagi itu saya menyiapkan semua perlengkapan anak saya Bu. Kemudian saya harus mengantar anak saya ke sekolah. Baru saya bisa hadir ke sekolah. Itulah Bu yang menyebabkan sebenarnya saya menjadi tidak disiplin mengenai datang ke sekolah Bu. Iya, memang bagaimanapun kita kan ibu rumah tangga ya kan Bu. Iya, Jadi Bu. anak, suami itu termasuk keluarga itu adalah termasuk prioritas juga prioritas utama lah bisa kita katakan. Tapi yang di atas ataupun di bawah dari prioritas utama kita adalah sebagai pendidik yaitu mengajar. Jadi kalau kita datang terlambat sekali ataupun 2 kali mungkin itu adalah hal yang wajar ya kan Bu. Tadi Bu sudah mengabari pada kepala sekolah melalui WA. Namun mungkin kalau setiap hari karena beliau adalah kepala sekolah mungkin beliau mengambil ketegasan dengan memanggil Ibu. Jadi adakah hal lain ketika Ibu dipanggil itu ada yang membuat Ibu resah lagi? Iya Bu, memang kan Bu, pertama memang saya akui memang saya kan Bu kurang disiplin. Kemudian yang menjadi keresahan saya lagi kemarin kan Bu, pada saat saya dipanggil kepala sekolah menegur saya kurang terima gitu Bu pada saat ditegur oleh kepala sekolah. Jadi saya setelah keluar dari ruangan saya merasa wih gak enak kok bisa kayak gitu tadi ya, seperti itu Bu. Jadi sedikit kesal ataupun marah lah ya Bu. Iya Bu, jadi kurang enak karena saya merasa padahal saya kan udah menyampaikan kenapa saya terlambat melalui WA, informasi WA tadi Bu. Iya, menurut Ibu dengan perasaan Ibu tadi itu benar tidak Bu? Sebenarnya Bu, itu
itu yang saya lakukan sebenarnya itu salah, melanggar disiplin, Bu. Dan memang sudah wajib, menjadi kewajiban kepala sekolah ya Bu ya untuk menegur gurunya, selaku kita kan warga sekolahnya. Jadi apalagi kita kan seorang guru ya Bu ya. Iya, Bu, Kita ya. harus memberikan teladan yang baik bagi murid-murid kita. Menurut Ibu, untuk menghilangkan keresahan itu apa yang akan Ibu lakukan? Yang pertama, Bu, nanti saya akan ke ruangan kepala sekolah, saya akan menjumpai kepala sekolah, saya akan meminta maaf, Bu, kepada kepala sekolah, karena apapun ceritanya kepala sekolah menegur saya karena memang ada salah saya. Jadi saya mohon maaf, dan saya yakin dan harus saya yakinkan di diri saya ke depannya ya Bu ya, saya memang harus tidak terlambat datang ke sekolah. Kemudian masalah itu dia, Bu. Iya, bagus sekali itu Bu, dengan mengakui kesalahan kita lalu kita meminta maaf kepada kepala sekolah, itu adalah hal yang bagus menurut saya. Jadi adakah yang lain Bu tadi, keresahan Ibu atau terkait anak Ibu, adakah yang akan Ibu lakukan? Oh iya, Bu, jadi kedepannya yang akan saya lakukan, selain tadi meminta maaf kepada kepala sekolah, saya Bu juga akan gini Bu, kebetulan kakak saya sebenarnya anaknya satu sekolah dengan anak saya. Jadi karena selama ini saya yang mengantar anak saya terlambat, jadi kedepannya saya akan meminta tolong. Saya akan meminta tolong kepada kakak saya agar anak saya itu kakak saya yang membawa. Jadi sekalianlah dia membawa anak saya dan anaknya untuk berangkat ke sekolah. Dengan seperti itu saya yakin saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah, Bu. Iya, pas sekali tuh Bu, kalau seperti itu yang akan Ibu lakukan. Jadi dengan begitu anak kita tidak terabaikan dan kita juga tidak datang terlambat ke sekolah ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi saya hanya sekedar saran saja pada Ibu Maria, karena kita sudah meminta tolong pada seseorang, apalagi itu kan karena kita sendiri ya kan Bu. Hendaknya Ibu memberikan apresiasi kepada kakak Ibu. Bisa apresiasi tersebut bisa berupa materi, bisa berupa barang, pokoknya yang tidak memberatkan Ibu dan yang terlebih itu tidak menyinggung hati ataupun perasaan kakak Ibu. Iya, betul juga ya Bu, yang Ibu Atun bilang, ya namanya kita udah minta tolong sama orang lain, ya namanya orang membantu, kita ya harus memberikanlah sesuatu yang secara ikhlas. Itu sudah saya pikirkan Bu Atun, nanti itu akan saya laksanakan. Iya, amin. Semoga permasalahan-permasalahan Ibu yang menimbulkan keresahan di hati Ibu segera terselesaikan dengan baik. Datang ke sekolah tidak terlambat lagi, anak Ibu juga tidak terabaikan pendidikannya. Semoga kita semua menjadi guru-guru yang lebih baik ya. Iya, amin Bu. Jadi makasih ya Bu Atun ya, dengan pertemuan kita hari ini saya sudah plong. Masalah-masalah yang saya hadapi sudah saya sampaikan kepada Ibu. Akhirnya terakhir saya mendapatkan solusi atas apa yang terjadi dengan saya. Makasih ya Bu Atun ya. Ya, amin Bu. Sukses selalu untuk Ibu, semangat selalu ya Bu ya. Iya, semangat kita ya Bu. Mudah-mudahan kita menjadi kedepannya menjadi guru yang profesional. Thank you Bu Atun. Sama Bu. Baik, terima kasih untuk ibu-ibu hebat yang sudah melakukan coaching pada hari ini. Harapan saya ke depannya sebagai pengamat kita bisa menjadi guru-guru yang baik dan menjadi teladan baik bagi anak-anak didik kita, begitu juga dengan teman sejawat kita. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Supriyatun, Bu Rismawati Lubis. Selamat pagi Bu.
Iya, apa kabarnya nih Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, baiklah ibu-ibu, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan praktik coaching. Jadi sebelum pelaksanaan ini kita perkenalan ya Bu ya, terlebih dahulu saya sebagai observer Ibu Maria Lubis, kemudian ada Bu Rismawati sebagai coach dan juga Ibu Supriyatun sebagai coaching. Sebelum kita memulai kegiatan coaching kita hari ini, saya ingin bertanya sedikit kepada Bu Rismawati. Kira-kira dalam pelaksanaan coaching nanti apa-apa yang akan Ibu pertanyakan kepada Ibu Supriyatun? Kalau dalam proses coaching nanti ini ya Bu, rencananya saya akan menanyakan sesuai dengan alur tirta Bu. Oh, seperti itu. Iya, Bu. Jadi menggunakan alur tirta ya Bu Iya, ya. iya, Bu. Kemudian dalam kegiatan coaching ada juga kompetensi yang harus kita apakan ya Bu ya. Kira-kira apa aja yang menjadi kompetensi itu Bu? Kalau menurut saya ya Bu, nanti dalam alur tirta itu kan Bu ada 3 kompetensi. Jadi dalam coaching ini saya berusaha Bu ketiga-tiga tersebut mungkin nanti bisa saya laksanakan dalam coaching ini Bu. Misalnya dengan mendengar sebagai pendengar aktif, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian bisa memberdayakan coach itu sendiri, gitu Bu. Oke, terima kasih ya Bu Rismawati. Iya, Bu. Mudah-mudahan kegiatan coaching kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja kegiatan coaching kita pada hari ini. Kami persilahkan kepada Bu Rismawati dan Bu Supriyatun. Baik, terima kasih Ibu. Kita mulai saja proses coaching kita ini. Assalamualaikum Bu Atun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Risma. Iya, apa kabarnya Bu Atun hari ini? Ya, alhamdulillah saya sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Ya Bu Risma, saya mau minta waktu Ibu sebentar. Ada waktu Ibu? Oh ada Bu, kira-kira ada apa ya Bu Atun? Iya begini Bu, saya kan wali kelas 1B. Iya Bu. Pengen sharing-sharing lah cerita-cerita mengenai kondisi kelas saya. Oh iya, kira-kira kenapa ya Bu? Apa yang terjadi di lokal Ibu ya Bu? Iya Bu, kebetulan saya kan kelas 1B, di mana di sekolah kita kan Bu, pembagian kelas 1 itu dibagi menurut usia. Jadi kebetulan saya usia yang agak-agak muda lah. Iya Bu. Karena kita kalau tergantung usia itu, usia yang sudah matang dengan usia yang masih relatif muda itu berpengaruh dalam proses pembelajaran. Sebenarnya tidak terlalu, tapi mempengaruhi juga dan itu. Iya. Nah, murid saya ada itu 30% lagi nilainya itu masih di bawah KKM Bu. Begitu ya Bu. Iya. Jadi begini Bu Atun, kira-kira nih Bu ya, menurut Ibu kenapa itu Bu, nilai murid-murid Ibu kenapa masih ada yang di bawah KKM gitu Bu? Iya, itulah Bu. Murid saya ini banyak pula yang malas. Karena kan usianya masih relatif muda, masih banyak yang manja. Iya Bu. Banyak yang manja, banyak yang malas. Dan saya lihat anak-anak saya ini kurang antusias ketika proses pembelajaran. Begitu ya Bu ya. Jadi ini Bu Atun kan tadi anak Ibu kan ada yang kurang antusias, ada yang apa begini dalam proses pembelajaran. Jadi kira-kira metode yang Ibu lakukan menurut Ibu apa kurang tertarik atau bagaimana Bu? Iya, memang saya akui lah. Proses pembelajaran yang sudah saya lakukan selama ini memang cenderung monoton. Jadi sepertinya murid-murid saya ini kurang motivasi belajarnya, lebih itu udah seperti itu. Jadi mungkin lebih bosan ya kan Bu. Berarti bisa kita katakan motivasi anak Ibu kurang lah gitu ya Bu untuk mengikuti proses pembelajaran ya Bu ya? Iya Bu. Biasanya nih ya Bu Atun ya, dalam pembelajaran itu kira-kira nih Bu, media seperti apa yang bisa dilakukan Bu dalam kelas itu Bu? Iya, jadi kan Bu selama ini ya proses pembelajaran yang saya lakukan sehari-hari di dalam kelas itu biasa saya memakai
itu kan paket ya kan untuk buku tema. Lalu saya juga sering melakukan dengan metode kerja kelompok. Iya. Kemudian kira-kira pernah tidak Bu ini Bu Atun ini mencoba gitu Bu, kira-kira media lain yang dipergunakan gitu Bu, kira-kira pernah tidak ya Bu? Sejauh ini sepertinya belum Bu. Belum ya Bu ya. Jadi kalau saya simpulkan ini Bu ya, bahwa tadi Ibu bilang kelas Ibu itu anak-anaknya kurang termotivasi untuk belajar, sehingga mengakibatkan nilai mereka 30% ya Bu ya di bawah Iya. KKN. Jadi kalau menurut Ibu cara lain yang gimana gitu Bu yang bisa meningkatkan motivasi belajar anak Ibu sendiri? Apa ya Bu? Oh iya, saya ingat Bu. Di sekolah kita kan memang ada Infokus ya kan Bu. Iya ya Bu. Sepertinya Infokus itu bisa saya gunakan sebagai media pembelajaran dengan model video pembelajaran, ataupun bisa juga kalau kelas 1 ini lebih cenderung ke model pembelajaran yang konkret ya kan Bu. Iya. Senang Dapat dilihat mereka Bu. langsung, ya Iya kan? iya. Bisa juga mungkin saya pakai dengan model pembelajaran Discovery, cocok nggak ya Bu? Oh iya mungkin ya. Hebat juga ide Ibu itu Bu. Hmm. Iya betul. Jadi Bu kira-kira nih Bu Atun ya, selain dari itu nih kan Bu, tadi kan sudah banyak dapat Ibu lakukan. Kira-kira ada nggak Bu hal lain lagi Bu kira-kira yang bisa Ibu lakukan Bu? Apa ya Bu? Mungkin karena kelas 1 sepertinya bisa saya pakai seperti kartu huruf. Kartu huruf ya Bu, Kartu huruf iya. dengan menggunakan warna-warna yang menarik. Atau bisa juga saya buat game-game yang mengandung pembelajaran. Atau bisa juga dengan gadget ya Bu ya. Oke, iya iya. Ya, bagus juga itu Bu. Jadi begini Bu, tadi kan Ibu sudah bercerita nih ya Bu, udah banyak yang dapat Ibu lakukan. Jadi kira-kira dari sekian banyak itu Bu, kira-kira mana kira-kira model pembelajaran yang menurut Ibu bisa Ibu terapkan di kelas Ibu sehingga pembelajaran lebih efisien gitu Bu? Iya, mungkin yang paling sering saya nanti akan gunakan video pembelajaran. Video pembelajaran ya Bu? Karena menurut saya kelas 1 itu kan kalau di rumah saja mereka menonton kartun. Iya. Sekarang banyak video pembelajaran yang disajikan dengan media-media kartun. Jadi mungkin itu anak-anak lebih Tertarik ya Bu? Oke, ataupun iya. gadget, ya kan? Iya. Baiklah Bu Atun, kemudian ya Bu ya, tadi kita sudah bercerita panjang lebar kira-kira ini Bu. Bisa tidak Bu Ibu istilahnya menceritakan kembali gitu Bu kira-kira yang mana yang kira-kira yang harus Ibu terapkan pertama gitu Bu? Yang mana lah yang harus dijalankan gitu Bu? Iya. Besok lagi akan saya buat video pembelajaran dengan fokus seperti nonton bersama. Lalu sekali-sekali akan saya gunakan kartu huruf Kartu tadi huruf ya Bu. Bu? Dengan sekali-sekali apabila menjelang waktunya pulang sekolah bisa saya buat games. Jadi nanti mungkin kalau siapa anak yang bisa menyelesaikan game yang sudah saya berikan, dia boleh pulang duluan. Bisa ya Bu ya? Bisa Bu. Ataupun Iya. gadget. Karena kan sekarang ini semua anak-anak ini semuanya tahu gadget. Kita saja kalah ya kan Iya, Bu. iya, Bu. Mungkin itu Bu. Wah, menarik sekali tuh Bu ide Ibu. Jadi Bu, komitmen apa Bu ke depannya yang Ibu bisa Ibu lakukan agar rencana Ibu tadi Bu bisa terwujud gitu Bu? Iya, komitmen saya ya saya selalu belajar lah Bu bagaimana cara memakai ataupun menyediakan media-media pembelajaran yang lebih beragam lagi kepada anak-anak, mencari referensi games-games pembelajaran seperti itulah Bu, ataupun dengan gadget itu tadi Bu, karena gadget itu anak-anak mungkin lebih tertarik dengan gadget Bu. Iya Bu, oke lah. Saya rasa semua ide-ide Ibu tadi itu sangat luar biasa ya Bu. Oke, terus sepertinya menurut saya Ibu sudah menemukan solusinya ya Bu. Siapa-siapa saja Bu kira-kira yang terlibat dalam proses pembelajaran tadi itu Bu? Iya, jadi kalau untuk membuat video pembelajaran itu Bu Pak Budi kan operator kita. Iya ya Bu, iya Pak Budi ya. Bisa saya minta tolong pada beliau untuk memasangkan Infokus karena Iya. saya agak gaptek. Tapi kalau gadget bisa
memfasilitasi kasih anak. anak ya. Oke, iya. Wah, Atu memang hebat Bu. Ibu pasti bisa Bu. Tetap semangat ya Bu. Amin. Doakan ya Bu, semoga saya bisa membuat anak-anak saya, murid-murid saya termotivasi belajarnya sehingga nilainya tidak lagi di bawah KKM Bu. Iya, oke Bu. Amin. Kita sama-sama berdoa ya Bu. Amin. Amin. Oke, baiklah ibu-ibu, kegiatan coaching pada hari ini telah selesai. Kita berharap ke depannya kita akan menjadi guru yang lebih baik lagi. Tadi juga dalam kegiatan coaching ada masalah-masalah yang dihadapi oleh Bu Supriyatun selaku coach. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan coach tadi sudah ada dia masalah itu sudah teratasi. Tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan ke depannya itu sudah ada tadi kita perhatikan. Jadi saya rasa kegiatan coaching kita padakan sampai di sini. Mudah-mudahan kita menjadi guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.